subscriber YouTube-nya udah 14.000 sekian. Untuk followers Instagram-nya sudah 65.000. 200. Ya, koma sekian lah ya. Komanya nggak penting. Nggak penting, yang penting kan depannya aja udah kelihatan banyak. Ngumpulinnya itu coy. Oh, ada proses. Oke. Kita jangan tanya prosesnya dulu nih. Kalau kita ngomongin proses ntar ada waktunya nih. Kita tanyain dulu. Part 2. Kita tanyain dulu. Dari akun-akun bisnismu, kita ngomongin YouTube-mu jelas udah YouTube bisnis. Kita ngomongin Instagram-mu juga jelas udah Instagram buat bisnis. Berapa rata-rata penghasilanmu? Kalau boleh diceritain dari dua itu aja. Bisa dikasih tahu? Boleh. Di sini apa sih yang nggak buat Evan Pradana? Siap bos. Oke, kalau untuk di Instagram itu aku kan basicnya emang pengiklanan ya. Pengiklanan endorse kayak gitu. Nah, itu ada press listnya juga, ada yang mungkin foto, ada yang video, itu diupload di feed dan berdurasi itu maksimal 3 bulan. Ada juga yang di story cuma 24 jam hilang kan. Nah, kalau dari estimasi yang pernah aku dapat selama global ya, udah dapat HP. Ya ini maksudnya bukan sombong tapi ya, bisa motivasi buat kalian. Instagram itu bisa untuk menghasilkan, bukan untuk menghabiskan kuota dan waktu. Lagi gitu. nyari yang nggak jelas-jelas buat kalian fuckboy di sana. Oke. Kamu juga jangan ketawa doang ya. Kamu. Contohnya udah ada itu di belakang kamera. Oke. Ya intinya menghasilkan itu seberapa kreatif dan menariknya konten kita. Instagram kalaupun banyak followersnya, kalau aku itu 65 masih belum bisa dikatakan banyak, apalagi belum verified checklist biru ya. Checklist biru. Iya, itu udah pengajuan ditolak terus guys, bukan public figure soalnya aku. Iya, itu. Nggak tahu berarti sana. Iya, kalau kamu di sini buat ramah kita tunggu kayak gitu kan. Tapi mereka berarti kurang. Justru gini, yang kurang update itu kaum Instagram. Oke. Oh jadi aku kayak gitu maksudnya. Oke. Iya. Berarti total kurang lebih per videonya ngedit sendiri itu 500. Wow. 400 300 itu tergantung produknya. Jadi aku tuh ngelihat dulu produknya apa, misal kayak UMKM-nya Purbalingga, kita kan juga ikut. Masih tetap dengan Purbalingga? Iya, masih tetap. tetap. Contoh. Misal kayak UMKM Purbalingga, orang jualan, orang dagangan itu kan kita sebagai warga Purbalingga juga kan harus menyupport juga ya, walaupun kita itu sebagai pekerjaan. Jadi kita memandang dari itu juga, wah ini misalnya produknya kayak gini, kalau misalnya iklan ke aku bisa feedbacknya dapat nggak gitu. Jadi aku ada pertimbangannya juga setiap orang yang endorse. Wow. Kalau nominal mau per apa nih? Rata-rata aja per bulan. Per bulan itu per satu bulan itu aku nggak up itu bulan Januari kemarin. Itu aku dapat sekitar 4 juta. Wow. Itu boom. Beberapa video. Ya. Itu kalau manisnya coy. Iya, kalau pahitnya itu, Mbak gimana Mbak udah jadi belum videonya? Besok Pak. Besok. Aduh Mbak kan ini udah mau launching, Mbak kok belum jadi? Mbak gimana Mbak udah jadi belum videonya? Besok Pak. Besok. Aduh Mbak kan ini udah mau launching, Mbak kok belum jadi? Itu pahitnya. Kayaknya tetap dikejar-kejar, tetap ya. Marketing. Dunia marketing itu kejam saudara-saudara, tapi duitnya banyak. Oke, aku pernah di marketing soalnya. Amin. Cair sekali sebulan 4 juta. Itu pas lagi nge-up coy. Iya, kan tetap gak selamanya kita di atas. Iya saudara-saudara, makanya jadi kalau kalian cuma ngelihat manisnya doang itu enggak banget. Kita tetap mengalami yang namanya di bawah. Kayak nih aku tuh posisinya di bawah banget loh. Sama. Karena apa itu? Aku nggak dapat semua itu. Maksudnya? Kan rezeki bukan hanya dari situ. Betul. Sehat Maksudnya juga dari rezeki. yang kita obrolin di sini, kita belum dapetin itu. Karena apa? Satu, kita mulai aja baru.
Udah baru mulai, apalagi di YouTube, kita ngomongin YouTube ya. Baru mulai YouTube, berapa kali ngepost mati 7 bulan. Wow, habis. Pasarku habis. Dia gak jauh beda dong sama aku. Aku 6 bulan. 6 bulan. Tapi dengan kondisi sudah banyak kan? Belum 400, baru 400 subscriber pas aku vakum. Oh. Okay. Jadi aku vakum pertama kali aku berarti sempat itu? Iya, aku cuma 2 video, terus aku vakum sampai 6 bulan, terus aku bikin lagi di Lala. Aku diajak sama Cingire, tau gak Cingire? Cingire Kebumen Mas DDK itu diajak aku dimasukin di channelnya dia. Terus aku bikin behind the scan-nya. Dalam 1 bulan dari 400 subscriber menjadi 4000 subscriber. Kapan nih kita ya? Cingire. Amin. Cingire. Siapanya amin. 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 Oke. Amin. Amin dong. Oke, kita ngomongin Cingire. Ya. Cingire itu Film gini. Itu momen pertama kamu collab atau gimana? Iya, pertama banget. Pertama kali. Berarti memang udah di YouTube terus pertama kali collab sama Cingire. Coba bisa ceritain nggak? Sebenarnya kalau dari awal perjanjian itu bukan collab ya. Collab itu kan saling menguntungkan. Betul. Kan. Kalau itu aku itu diangkat jadi talent. Kalau di bahasa entertainment kan artis ya. Tapi aku bukan artis. Aku diangkat untuk main film itu sempat berlangsung 2 bulan. Dan 1 bulannya itu Cingire kan juga punya usaha distro. Aku juga jaga distronya Cingire. Jadi aku sekitar 3 bulan di Cingire. Dan 3 bulan itu menghasilkan subscriberku. Dan aku dibayar sebagai karyawan. Oh. Berarti pangkat kopral gaji jenderal. Kalau di Mobile Legends itu double kill. Nah, guys. itu mantep. Terima kasih untuk Cingire. Terima kasih. Oke, itu momen pertama. Lah, kamu sendiri udah berapa kali yang namanya collab, ngalamin collab atau mungkin ya kita ngomongin collab aja deh, jangan yang kerja ya. Kalau kerja jelas udah kelihatan. Collab itu udah berapa kali? Momen pertama jelas sama Cingire atau setelah itu ada lagi nggak? Atau udah berapa kali? Ingat nggak? Kalau Cingire kan di film pendek ya. Bener ha? Kalau collab yang sama yang lain itu sama Sketsa Banyumasan itu aku bukan collab sih, aku sebagai artis juga, jadi dibayar. Tapi aku nggak masukin ke channel aku. Itu sempet 3 kali di Sketsa Banyumasan. Gagat Esok Cinema juga iya, itu film pendek aja di Purbalingga. Terus sama Tri Project, bisa dihitung sih, Tri Project, Aik Haidar, sama Evan Pradana. Siap. Sama Willy Septian. Oke, ternyata aku masih masuk di situ. Iya. Oke. Masuk list loh. Wow, in frame doang. Enggak deng, bercanda. Enggak, Rahma baik loh buat kalian yang pengen sharing-sharing kayak gini nih. Dia mau kok ya pastinya ya. Enggak yang penting kan kalau misal ngehubungin, Masya Allah ya, aku tuh dibilang sombong itu banyak banget di Instagram karena aku nggak bales DM. Mau aku tunjukin takut sombong gitu ya. Yang nge-DM itu ya Allah nyepam, assalamualaikum teteh, fallback itu sehari itu sampai ratusan. Dan kalau misal itu niatnya pengen collab itu langsung aja ditulis, Mbak Rahma perkenalkan saya dari ini. Contohnya Mas Evan. Karena gini deh. Aku heran nih. Aku sempilin di sini. Sini ya, aku juga bingung ya. Kenapa sih kalian itu harus menghujat orang yang nggak bisa ngebales DM kalian? Orang itu pasti punya kesibukan jelas. Dan kalian lihat chat kalian, DM kalian itu dibaca nggak? Kalau memang enggak, berarti memang belum terbuka kan? Ngapain kalian sampai ngatain sombong? Kadang heran ya kalau kita ngomongin netizen plus 62 itu, ya ampun, mulutnya. Sebenarnya sih kalau ada ya basicnya emang dia itu udah emosi nggak dibalas, ada yang cari perhatian biar dibalas. Gimana caranya kan? Iya, oh sambung nih, biar dibalas kan. Iya, kenyataannya kayak gini deh. Aku ngajak dia collab mudah loh. Karena apa? Kita memang tujuan jelas ya.
terus nggak modus-modusan gitu loh, ngapain sih? Oh guys. Ya kan, jelas kan kalau kita ngomongin para kaum Adam, mereka tujuannya, aduh, nah ada awalnya gini, assalamualaikum mbak, nah gitu kan, ya terjawab kan, waalaikumsalam kan di dalam hati, nggak perlu diketik kan. Tapi kalau assalamualaikum mbak, perkenalkan saya dari ini, silakan mbak untuk membayar tanggungan anda, langsung blokir. Lari. Kita lari. Canda. Janganlah kayak gitu, maksudnya gini loh. Sekarang kayak gini aja deh. Tempatin posisi kalian. Kalau kalian lagi posisi seperti dia, kayak Rahma nih. Iya. Kalian sibuk sesibuk-sibuknya, kerjaan juga nggak cuma satu loh, bayangin. Sibuk di ini, sibuk di itu, dan lain-lain. Buka HP aja mungkin jarang, hanya sebatas karena kerjaan. Kok masih dihujat? Untungnya buat kalian itu apa ngehujatin orang? Apakah memang kalian itu suka ngehujat orang? Iya. Tolong dipikirkan. Kayak gitu loh, maksudnya aneh kan kayak gini. Aku juga cowok. Nggak segitunya juga kayak gitu. Ngapain? Kalau nggak direspon ya udah, mungkin dia sibuk. Masih banyak kok cewek yang lain. Anjir. Ya kan kayak gitu kan. Oh. Perbandingan cowok sama cewek banyak mana? Udah jelas dari situ kan. Kamu nggak bukan kita ngomong nggak laku ya. Rahma nggak respon, mungkin dia punya kesibukan dan lain-lain. Masih ada YouTuber lain, masih ada konten-konten kreator yang lain, masih banyak kok teman-teman yang lain mungkin masih bisa ngebantu kamu. Atau gimana caranya lah kalian untuk menyampaikan to the point, nggak usah basa-basi ngomong aku mau ini dong endorse, aku mau ini dong collab. Itu malah cepat direspon. Itu pasti akan direspon. Karena beda kata-katanya kan di permintaan pertemanan kan permintaan misalkan mbak itu kan dalam satu ya. Tapi kalau mbak, kalau aku mau endorse itu kan pasti menonjol, jadi langsung dibalas. Dan aku satu lagi nambahin Kak Evan. Gimana? Tadi kan ngomong ya jangan ngejudge orang itu sombong ini itu. Dan kalian tuh nggak tahu isi hatinya mereka, kondisi mereka tuh seperti apa. Mungkin dia lagi down atau apa, ketambahan kata-kata mereka. Itu tuh gini nih. Itu bener-bener. Intinya omongan. Omongan itu emang kayak pedang, tau nggak sih? Kalian ngomong baik pun bisa diterima jelek, apalagi kalian ngomong jelek. Tolong hati-hatilah kalau ngomong, maksudnya jangan pernah. Sekarang gini, kalian nggak akan pernah kan nyangka kalau omongan kalian itu sekarang gini deh, kalau Rahma nggak terima, Rahma ngambil itu pusing, kalian dituntut karena omongan kalian itu sudah masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan. Kalian ITE. Nah, ITE ada jelas, sekarang ada loh. Kalian mau ngomong apa? Kalian tahu-tahu ditangkap yang niatnya cuma iseng ngebacot ini itu bla 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 bla, tahu-tahu diciduk sama polisi. Itu bukan hal yang nggak mungkin. Di 2020 undang-undang ITE udah ada. Jadi kalian kalau mau ngomong apalagi itu di sosmed, hati-hati. Aku setuju karena memang aku bukan tipe yang seperti itu. Tolong hati-hati di situ. Aku tekannya. Kaliannya itu kalian yang mungkin merasakan ya, bukan kalian semuanya. Bukan semuanya, tetap tapi kalian yang merasa. Untuk yang mungkin nggak merasakan ini bisa jadi pelajaran. Buat kalian yang sunat colak sini, telek sana, kayak gitu tuh, hati-hati deh mending. Nah, balik lagi ke yang tadi kita ngomongin collab. Iya. Oke. Susah nggak kalau collab? Karena ini momen pertama aku tuh susah loh. Susah loh. Ini aku beneran. Aku ini pertama kali collab. Ya kalian pasti tahu. Ini pertama kali collab, apalagi lawannya itu cewek. Wow, aku menjadi first time. First time juga, apalagi nanti kalau studio udah jadi. Amin. Segera Pasti direalisasikan. aku lagi. Itu gini. Kesulitannya apa? Terus apakah itu ya kayak kita kan pasti butuh komunikasi apa segala macam. Apakah waktu atau apa bisa diceritain nggak? Terutama kalau kita kalau kita ngomongin sama Cingire, kamu kerja pasti otomatis kamu ikut di sana kayak gitu ya. Tapi yang collab gitu. Kalau yang collab itu kan dijadwal sesuai dengan ketentuan masing-masing ya, kayak kita ini kan. Ini kan disepakati oleh kedua belah pihak. Betul. Jadi kalau waktu sih aku nggak memasalahkan itu, karena akan dicari mana yang tepat waktunya. Tapi kalau sulit sih mungkin menyesuaikan dengan orang baru. Kayak kalau ini kan ngobrol kan santai ya, siapapun orang kan bisa ngobrol. Tapi beda halnya dengan collab itu main film atau syuting. Misalkan kita udah totalitas, kita udah apa, lawan bicara kita hilang narasinya lupa atau mungkin ketawa, itu yang bikin susah itu di situ sih, kayak di lapangan. Standar sih ya berarti ya. Iya, berarti apa yang aku alamin tuh wajar ya berarti? Wajar. Oke. Ya, misal kita lagi ngobrol kayak gini, kita kan juga menyesuaikan kan lawan bicara kita. Bener. Ini nyambung atau enggak, ini kan juga sebagai pengenalan juga. Betul. Karena memang basic aku juga sebenarnya ya, dulu tuh memang bukan tipe orang yang bisa ngomong di depan orang loh. Tetap faktor kebiasaan itu dibutuhin di sini kan. Kalian mau bisa ya pasti
harus latihan terus, harus sering-sering bikin. Kalau kita ngomongin konten ya berarti sering-sering bikin konten kayak gitu kan. Kayak kita kan ketemu juga baru 2 kali tapi ngobrolnya udah kayak gini. Kayak aku udah enjoy. Makanya. Karena udah terbiasa ngomong sama orang apalagi orang baru. Kalau keuntungannya, itu kan tadi kan maksudnya gini ya, susah-susahnya ya untuk kalau ngomongin collab. Nah, kalau menurutmu dari collab itu ada keuntungannya nggak sih? Banyak. Pertama bisa disebut relasi kita makin banyak, luas. Channel kita kan secara langsung ya, bukan secara tidak langsung. Channel kita itu juga secara langsung itu dipromosikan oleh channel yang kita ajak collab dan tidak memungkinkan itu teman-temannya tidak memungkiri teman-temannya dia itu tahu lah, mengenal walaupun cuma baru mengenal. Rahma misal kayak ketemu, Rahma kayak aku yang pernah lihat deh, iya di channelnya ini gitu. Itu yang mungkin bisa bukti nyatanya. Oke, dari relasi. Terus yang lain-lain ada lagi? Pengalaman pasti, pengalaman. Dan tidak semuanya collab itu kan kita senada ya. Benar. Kita juga pasti punya pengalaman. Ternyata begini ya. Aku dapat ilmu baru nih. Kalau kalian ingin tahu, aku sama Rahma itu benar-benar sosok yang berbeda banget loh. Kita itu kontras, tahu nggak? Jangan ngomongin kontras warna kulit, oke? Kita itu kontras dalam banyak hal. Pemikiran kita tuh beda banget. Iya. Sebenarnya kita beda banget. Cuma apa? Dari perbedaan itu kita jadi belajar. Berarti lawanku kayak gini, tuh aku harus kayak gini. Iya, benar. Nah, itulah salah satu yang aku rasain. Aku ngerasain banget itu. Keuntungan collab ya ini, gitu loh. Ada lagi nggak contoh lain? Mungkin yang aku juga rasain nih, karena otomatis buat nambahin mereka buat teman-teman juga kan. Susah nggak sih collab apa segala macam? Kan pasti mereka punya banyak pemikiran seperti itu. Ya ini, ayo kita bahas nih. Keuntungan apa lagi yang kamu rasain selain nambah relasi, nambah pertemanan? Jelas. Terus nambah pengalaman yang kayak gini-gini itu jelas. Ada lagi nggak? Apa ya? Ya lebih deket aja sama teman yang diajak collab gitu. Ternyata orangnya gini. Jadi lebih mengenal orang itu. Dan itu sesuatu kebanggaan juga. Aku tahu nih orangnya seperti ini. Ternyata ini asik ya. Ternyata ini. Jadi membekas di hati gitu. Asik. Siap bos. Oke. Intinya collab itu asik. Jadi jangan pernah kita itu ngajak collab orang itu kita insecure. Belum tentu yang diajak collab itu lebih bagus dari kita. Nah, tetap pertahankan kepedean kalian. Oke. Tapi jangan over pede, apalagi sampai pede kalian itu bersifat menjatuhkan teman orang lain. Iya, apalagi lawan kalian collab itu orang tolol tuh kalau ada yang kayak gitu tuh. Apalagi kayak mematikan, aku mau ngajak collab ini nih. Coba aku mau nyekak dia. Nah, bisa jawab nggak sih? Itu ada yang kayak gitu kan ya, yang udah kelas papan atas, yang untuk mencari kasus atau apa kan. Apalagi yang sekarang lagi ramai, kamu tahu nggak? Apa tuh? Yang ada YouTuber yang yang lagi banyak pujian, diserang sama seseorang, taulah, BW. Nggak tahu. Intinya collab itu sebenarnya positif dan sangat positif, dan pasti kalian akan mendapatkan banyak ilmu dari collab, bener kan ya? Cuma ya jangan sampai kalian itu menjadikan collab itu sebagai bahan untuk menjatuhkan rival kalian atau mungkin teman. Karena gini, kalau kita ngomong rival sebenarnya bener ya, tapi yang penting itu positif. Jangan sampai terus akhirnya hanya untuk mematikan itu loh yang tadi kamu bilang, salah satu kayak gitu kan. Karena ya kalau kalian dimatiin jalan makan kalian, kalau kita udah ngomongin profit ya, itu jelas jalan makan perutnya. Itu kalau sampai dimatiin gimana? Dan kalian pasti akan mengalami itu di kemudian hari. Berarti jangan sampai kita itu tinggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Jangan sampai. Malah mending kita di bawah kok. Iya kan? Tuh yang benar. Jangan pernah merasa tinggi, tapi lebih baik kamu itu rendah diri. Karena apa? Orang yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati pasti akan direndahkan. Kalau aku lebih bilang itu. Oke, balik ke kendala ya. Aku pengen nanya lagi nih. Tadi kayaknya kamu sempat nyinggung masalah copyright deh. Berarti itu maksudnya suka duka dong? Iya dong. Karena gini, ini ngacak bener. Karena apa? Macem-macem. Kalau kita ngomongin YouTube, algoritmanya aja luar biasa, luas banget. Nah, jadi pasti akhirnya nyambungnya kemana-mana, ke arah mana itu macem-macem. Kalau tadi aku ingat itu kamu tadi ngomongin copyright, kamu kena copyright sampai akhirnya di take down. Nah, video pertama kali malah. Nah, itu kan Ed Sheeran, lagunya Ed Sheeran, tahu nggak? Yang apa?
Lupa, intinya Ed Sheeran. Oke, jangan sebut merek. Intinya Itu gini deh. lagu luar tuh. Aku kadang heran ya. Apakah take down ataukah kita cabut ataukah apakah kita hapus itu satu-satunya cara untuk membersihkan konten kita dari copyright? Karena aku ngalamin loh. Udah 4 kali malah. Yang 2 itu aku nggak masuk akal copyrightnya karena apa dan di mana. Karena kalau kita ngomongin cover ya, bener-bener full versi kita. Oke, mungkin karena lisensi mungkin seperti itu. Tapi apakah benar semua YouTuber itu mengalami itu? Kalau kamu tadi bilang kayak gitu, berarti kamu juga ngalamin. Tapi aku nggak ngerti nih yang kamu alamin yang seperti apa. Kalau yang 2 ini aku oke lah, aku percaya ini aku memang kena copyright karena musik yang aku pakai itu memang originalnya. Nah, cuma yang 2 ini nih aku bener-bener cover, nggak perlu aku sebutin. Kok aku masih kena? Itu kira-kira gimana dan kenapa? Bukan aku ini ya. Menurutmu aku harus gimana? Apakah aku harus hapus? Karena benar-benar ini 2 copyright yang beda. Yang satu itu di situ benar-benar menyatakan aku nggak ada income atau diblokir kasarannya ya, dibatasin di beberapa negara. Yang satu lagi ini aku katanya masih bisa menghasilkan uang. Cuma videoku sudah masuk dalam klaim hak cipta atau copyright. Menurutmu gimana kalau menurutmu kayak aku ngalamin kayak gitu? Kalau pas aku kan emang beda cerita sih ya. Kalau aku kan bukan cover. Aku emang bener-bener real pakai lagunya orang. Jadi itu bisa diajuin banding di YouTube Studio yang aku pernah ngalamin. Itu emang ajuin banding dan itu berhasil. Jadi lagunya itu emang beneran punya dia, tapi aku ganti menjadi dari musiknya YouTube Studio itu, dan itu bisa hijau lagi. Kan kalau copyright itu kan kalau di YouTube Studio yang udah monetes, itu kan kalau nggak kuning itu kan apa abu-abu kan, kayak hitam kayak gitu. Itu bisa hijau lagi. Waktu itu aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu kan lagu sendiri ya. Lagu orang yang aku bawain lagi. Iya, lagu orang yang pakai musik original kan. Originalnya kita. Ataukah mungkin itu musiknya sensitif banget atau gimana? Soalnya kan kalau misalnya copyright itu kan udah didaftarkan sama lisensi. Benar. Dan itu pastinya kan satu lagu itu. Itu kan aku malah jadi bingung karena aku belum pernah mengalami. Banyak loh, serius. Tapi udah pernah diajukan banding? Aku nggak berani ngajukan banding. Takutnya apa? Bukan takut karena penghasilan, karena memang aku belum berpenghasilan. Iya. Aku lebih takut gini, kontenku atau mungkin YouTube channelku itu karena kita ajukan banding atau sengketa, itu malah ngefek jadi akunku yang akhirnya ke suspend. Karena apa? Ya yang tadi aku cerita, channel YouTubeku ini sebenarnya buat dokumentasi aku suatu saat nanti. Nggak ngasilin uang pun sebenarnya nggak masalah gitu. Aku memang pengen niat itu satu, itu buat momenku. Memori. Yang kedua itu ya aku pengen banget dari konten-konten aku itu bisa mengedukasi orang walaupun mungkin sedikit. Kalau sampai itu ke suspend dan aku harus mengulang lagi, kayaknya pasti ngedown. Siapapun aku yakin pasti siapapun. Ya kan, beda kalau memang kita sudah memulai tapi kita istirahat atau mungkin berhenti, itu beda kasus ya. Tapi kalau sampai itu kena suspend, apalagi suspend kita nggak ngerti kenapa, kan menyakitkan banget. Ibaratnya kayak wah usaha kita hangus sia-sia gitu. Iya. Cuma jangan kalian ambil ininya, jangan kalian ambil pusingnya itu masalah aku ngedon. Bukan aku yang nggak mau atau mungkin ngedon atau mungkin menyerah, tapi apa? Kalian percaya diri kalau memang itu karya kalian. Yang penting aku main real, inilah aku. Jangan mikir ginilah, kalian kena copyright, oke, hajar aja selama memang itu masih di zona aman. Karena kan ada copyright yang kalau yang aku dapat itu satu yang itu tadi, aku mungkin masih bisa menghasilkan uang. Itu yang hasil. Yang kedua ada yang memang akhirnya dicekal. Aku yang dicekal pun udah dapat dan itu nggak aku hapus. Nah, hajar aja udah, orang tujuan, penting tujuan kalian apa, itu hajar aja. Kalau menurutku sih kayak gitu kalau kita nyangkutin copyright. Ya nggak tahu benar atau enggak, makanya kan aku nanya nih dari Rahma itu gimana. Ternyata Rahma pun sama kan, udah pernah ngalamin, ada bahkan yang dihapus, terus ada juga yang sampai disengketakan. Ternyata disengketakannya pun efeknya positif ya, maksudnya nggak sampai yang ke arah suspend dan lain-lain. Cuma aku benar-benar butuh saran.
Kira-kira kalau menurutmu, apakah kita coba tetap nekat satu ini kita ajukan banding atau enggak? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku setiap aku kena copyright itu aku langsung ajukan banding. Kalau emang itu lagunya kamu, ya kamu harus, ya ini lagu saya kayak gitu loh. Kenapa nggak usaha dulu gitu? Kenapa? Karena monetes itu monetes, ya itu kan monetes ya maksudnya ya. Kalau itu kan nggak dismount. Monetes itu suatu apresiasi dari YouTube bahwa wah karyaku diakui loh, wah kerjaku diakui loh. Kalau itu kan benar-benar ditolak kan, ditolak bahwa ini tuh hak ciptanya orang lain. Oke, masuk sih. Boleh kok diajuin banding. Dan itu nggak sepenuhnya menjamin juga kita kesuspend juga ya? Enggak. Aku pernah ditolak dan hasilnya itu yang coklat hitam, dolar hitam. Oke, berarti butuh nekat juga nih di sini. Berarti gini nih, kalau kita ngomongin YouTube ya dengan segala macam kerumitan di dalamnya, itu berarti sama aja kayak orang usaha ya. Kalau kita ngomongin usaha, itu kan pasti kan tetap banyak kendala yang entah itu kehabisan modal, entah itu waktu, entah itu apa. Dan pasti tetap ada unsur nekat di dalamnya. Cuma nekatnya juga harus perhitungan. Kalau aku kan memang perhitunganku kan tadi itu ya terkait copyright. Nanti kalau channelku kesuspend, aku harus gimana? Aku kan takutnya di situ. Wah, ngeri juga, makanya aku mutusin itu. Sama aja kalau di usaha. Jadi kalau memang kalian niat bikin channel YouTube itu untuk usaha, ya mending gak usah takut-takut ya kali ya. Bener. Tetap dijalanin aja kan. Jalanin aja. Oke, terakhir. Oke, kita ngomongin terakhir. Ayo dong orang-orang Purbalingga, teman-teman di Purbalingga. Kalau apa kondisi COVID kayak gini ya, yang kemarin kita sempat heboh, ada new normal dan lain-lain. Usaha itu nggak melulu yang harus di toko, yang harus ikut orang, nggak harus apa, masih bisa kayak gini kan. Nah, tips dan trik secara global aja buat nge-YouTube, buat pemula itu apa? Monggo dijelaskan. Tadi aku udah dengerin kayak gini, tak kira kamu yang mau ngasih tahu. Aku Enggak udah dong, kan aku juga dari tadi udah nambah-nambah. Oh iya. Sekarang dari kamu dulu. Trik dan tips untuk YouTuber pemula. Tipsnya adalah kita harus cari lapangan kita, target kita itu siapa. Oke. Misal targetnya kita tuh anak remaja. Wah, gimana ya cara kita itu mencari konten yang menarik untuk mereka itu enjoy untuk melihat kita. Dan di situ yang dari tadi aku ngomong, yang penting kita itu enjoy menjalaninya. Betul. Jangan ada beban, pasti akan mengalir. Oh iya, wong nyong anu seneng kok. Oke. Sakti terna ya. Iya sih ya. Wong nyong anu seneng kok, ngapain yang beban? Sing penting kan yang upload, yang seneng, akeh sing deleng, kalau duit, oke, jalan. Wow, yang udah dapet duit. Oke, terus? Oke, lanjut. Apa lagi? Dan sebenarnya triknya itu yang pertama, walaupun kita mungkin nggak semuanya itu memadai segala medianya, terus kamera, alat dan sebagainya gitu. Yang penting kita itu niat, entah itu apapun, pakai HP. Aku juga awalnya pakai HP dan sekarang alhamdulillah sih udah pakai kamera. Tapi aku tetap kok kalau nggak pengen ribet tuh aku juga masih pakai HP. Jadi walaupun pakai HP, yang penting itu jelas, terus nggak pecah gambarnya. Iya, nggak pecah gambarnya, HD, dan orang itu melihatnya tuh enak gitu loh, nyaman. Oh iya, oh bagus ya ini, dan dia tuh kepengen berterusan. Kenapa ada subscribe berlangganan? Karena orang itu kalau melihat satu video menarik, wah besok aku pengen lihat lagi deh, nungguin ini deh. Gitu. Menarik, intinya menarik. Menarik ya. Tips, itu triknya ya. Terus sama audio juga, menurut aku itu paling ngaruh itu audio juga. Karena iya, gambarnya udah bagus kayak apapun dan informasinya tuh kurang. Apa sih maksudnya? Orang nggak akan mungkin nge-rewind terus tuh, nggak mungkin. Iya. Sesekali 2 kali oke lah. Cuma kalau sampai terus-terusan, apalagi suaranya nggak jelas, ya udah ya maaf gitu. Yang penting oke lah, mungkin gini deh. Anggaplah mungkin dari resolusi gambar mungkin masih di 720, 480 karena keterbatasan ya. Iya. Tapi kalau memang kalian punya kendala di situ, maksimalkan di audio. Karena apa? Konten yang menarik itu pasti dilihat, didengar dari isi konten. Benar. Iya kan?
Terkecuali kalau orang cantik banget mau dia apapun pasti ditonton. Ada yang senyum-senyum. Kamu kalau ngomongin orang cantik hati-hati, Oh, ada yang iya. senyum-senyum di belakang. Oke. Gitu. Hati-hati. Kalau orang cantik walaupun dia itu diem aja, kan dia udah menarik. Nah, apa? Aku nggak jadi ngomong deh, ngeri Oh, kalau nggak jadi ngomong. ngomong. Iya, karena Takut apa? salah ya. Iya kan, kamu tahu kan? Kalau kita ngomongin wanita cantik, boom, itu udah pasti. Iya nggak? Kayak kamu. Makanya aja, aku nggak boom. bum-bum. Apaan? Boom, baru 2 kali langsung boom. Itu jadi jelas. Oke, sekian dari kita. Kesimpulannya gini deh, aku nambahin dikit kali ya. Oke. Kalau memang kalian pengen main YouTube, terutama untuk teman-teman di Purbalingga, kita juga di Purbalingga soalnya. Ini kita nggak di mana-mana, masih di Purbalingga dengan ngapaknya kita. Buat teman-teman yang nggak ngerti kan nanti aku bantu pakai translate-nya di sini. Jangan salah loh, kontenku semuanya ngapak. Ya, makanya itu, kalau aku kan enggak, karena memang gini, mayoritas temanku rata-rata di luar itu mungkin ada yang nggak tahu. Nah, nanti aku bantu kasih subtitle di bawah. Nah, intinya gini, buat teman-teman yang pengen mulai YouTube, memulai menjadi YouTuber, satu, kalau aku lebih ngambil kesimpulan, jangan pernah ragu-ragu. Dua, jangan tahu malu. Mending nggak usah tahu yang namanya malu dah. Nah, yang ketiga, jangan pernah bawa barang itu berat-berat. Seadanya kalian punya, bawa HP, oke. Terus yang kedua, pakai audio yang bagus. Kalau kalian nggak punya audio, edit audionya, dikerasin bagian volumenya aja kayaknya cukup deh. Yang penting suara itu udah clean karena ada gimana tuh? Begitu. Aku kan pakai HP nggak pakai mic. Iya. Jadi audionya aku di-fullin tuh. Iya. Jangan pernah apa-apa terus kalian beli. Ingat, kalau memang nantinya kalian menghasilkan dari situ, oke, nggak masalah, kalian akan kembali uangnya. Kalau enggak, jadikan itu cuma sarana penyalur hobi kalian. Motivasi pertama lebih baik itu. Motivasi pertama itu jadikan itu penyalur hobi kalian. Yang kedua untuk memori kalian, karena apa? Belum tentu kalian akan melewatkan hal-hal itu lagi. Oke, kapan nih kita ngobrol lagi nih? Boleh kita calling aja. Oke, siap. Aku mah selalu ada waktunya untuk ngobrol. Siap. Aku yang terus. Kopi. Ya, kopi. Hayalan banget minum kopi bersih kan, yang nggak kamera juga nggak ngerti. Oke, gitu aja. Sementara kayak gitu dulu, karena Rahma juga udah terlalu malam buat cewek. Dia sebenarnya ada acara, tapi terima kasih udah mau datang ke sini. Kita udah gagal berapa kali, guys? Udah gagal berapa Itu kali? dia, terima kasih banget banget ke sini. Sama-sama. Syukur gak bosen. Amin. Masih sebenarnya kita masih punya satu ya, Apa? yang bener-bener Oh, gila-gilaan ya. Part Ini sensitif banget sih kalau aku bahas. Karena kan masih ada hubungannya dengan yang tadi. Iya. Ini bakalan seru dan mungkin bakal menguras emosi buat kalian yang nggak terima. Serang kita juga nggak masalah, karena apa? Kita mengutarakan ini pasti bukan dari kita juga ya. Masukan orang Semua lain. orang juga pasti mengalami. Oke, sekian dari saya Evan Pradana dan Rahma Vita, terima kasih untuk Oke, Mas Evan. sama-sama. Sukses selalu dan mohon Amin. maaf kalau banyak kata-kata yang mungkin salah, itu adalah edisi atau karena dari kan aku. kita nggak pakai setting. Iya. Kita benar. apa adanya kita di sini. Kita cuma briefing ya, briefing hanya sebatas ngeklikin doang. Ini sharing ya, bukan Kita sharing. menggurui. Iya. Dadah. Dadah, see you.